Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu berarti. Inspirasi hari ini tentang apa yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyadarinya, kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk membentuk kehidupan kita menjadi seperti apa dan mengisi kegiatan kita setiap hari dengan lebih sadar. Yang terjadi dalam hidup kita setiap hari sebetulnya adalah pengulangan apa yang sudah kita lakukan hari-hari sebelumnya. Kita tidak sungguh-sungguh sadar hari ini mesti harus berbuat apa. Tetapi mengulangi saja apa yang sudah biasa dilakukan. Sebetulnya itu juga tidak jelek, karena berarti kita tidak harus memulai segala-galanya serba baru. Sehingga kita tidak bingung juga mesti buat apa. Kita sudah punya irama, bangun tidur, mesti ngapain, lalu selanjutnya melakukan apa, dan seterusnya. Tapi kemudian ada satu bagian yang kemudian menjadi membingungkan ketika tidak ada acara yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kemudian bingung mau buat apa, kemudian mengikuti saja apa kebiasaan yang sudah terjadi. Kelebihannya adalah bahwa kita tidak harus memikirkan segalanya. Itu sudah menjadi sistem yang terus berulang. Kekurangannya adalah kita kemudian otomatis mengulangi saja. Kita itu seperti putaran lagu di dalam tape recorder itu. Muter, bolak-balik, ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Karena itu kita nggak berubah-ubah. Kalau apa yang sudah biasa kita lakukan itu bagus, itu lumayan. Tetapi kalau yang sudah biasa kita lakukan itu negatif, wah ya susah kita ini. Kemudian hidup hanya sekedar recycle, memutar ulang, dan sangat membosankan. Nothing new. Itu yang biasa terjadi. Mengapa seperti itu? Karena kita menggunakan dasar dalam bertindak itu data lama yang ada di pikiran, memori. Kemarin begini, ya sudah dengan sendirinya, otomatis. Sehingga hidup kita lebih ke otomatis, bukan atas dasar kesadaran. Lalu ya mengulangi, berulang terus, dan kebanyakan pikiran kita itu negatif, karena isi pikiran kita pada dasarnya mengandung dan mengikuti prinsip survival. Bagaimana saya bisa survive? Tidak salah juga, tetapi survival itu lebih pada berjaga-jaga. Flight or fight. Dan itu tidak membahagiakan, karena dasarnya adalah rasa takut. Nanti kalau saya tidak survive bagaimana? Kalau kalah bersaing bagaimana? Kalau tidak kebagian bagaimana? Maka FOMO, fear of missing out, menjadi sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan perasaan kita. Kita kemudian memposisikan diri sebagai yang berlawanan dengan yang lain. Yang lain adalah pesaing, yang lain adalah yang mengurangi kemungkinan kesempatan. Dan karena itu relasi-relasi menjadi tidak sungguh-sungguh bisa membuat kita besar hati, aman, karena ada rasa takut. Nah, itu yang sebetulnya terjadi, namun seringkali tidak disadari. Nah, penting sekali langkah untuk mengubah segalanya adalah sadar. Menyadari apa yang biasa kita alami, kita lakukan setiap hari. Dan kemudian dalam kesadaran itu kita mulai melihat bahwa pengalaman setiap hari itu sesuatu yang baru. Asal kita berani melihatnya tidak berdasarkan pikiran atau memori, karena pikiran hanya menggunakan data lama. Apa yang sudah terjadi. Sebaiknya yang sudah terjadi, oke,
kita lepas saja dan menghayati setiap hari sebagai sesuatu yang baru. Tidak berarti bahwa kita tidak belajar dari masa lalu. Belajar dari masa lalu, tetapi masa lalu tidak menentukan. Karena konteksnya beda. Saya belajar sesuatu, tetapi dengan kesadaran di belakangnya bahwa hari ini konteksnya berbeda. Ada yang bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai. Nah, disitulah belajar. Bukan belajar bahwa masa lalu ketika waktu itu terjadi begini, kita hari ini juga harus begini. Itu tidak belajar namanya, justru dikendalikan oleh masa lalu. Masa lalu sudah terjadi, lepaskan, belajar, tetapi dalam konteks yang baru. Nah, di situ kemudian kita bisa mengambil keputusan akan apa yang kita lakukan hari ini secara sadar. Dan itu pasti baru. Berdasarkan konteks yang sedang terjadi. Bagusnya adalah pikiran kita itu semakin ringan, semakin jernih. Mengapa? Karena beban-beban pikiran yang tidak perlu sudah dikosongkan. Masa lalu itu sudah dikosongkan dan masa lalu itu banyak sekali. Karena isi memori kita sebetulnya hanya masa lalu. Jadi ingatan akan masa lalu. Maka kalau kita bisa melepaskannya, wah itu saja sudah membebaskan. Lega sekali. Hari ini hari yang baru. Boleh melihat hari ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Boleh. Tapi dengan kesadaran bahwa ada konteks yang baru yang tidak sama dengan yang kemarin-kemarin terjadi. Nah, di situ kemudian muncul kreativitas, muncul inovasi, muncul kebaruan, dan muncul juga antusiasme. Karena ada yang baru, dan selalu baru setiap hari ini. Sehingga hidup kita lebih berkesadaran. Tapi pada saat yang sama, lebih sadar akan tujuan. Tidak sekedar mengulangi, recycle, muter apa yang sudah biasa dilakukan. Nah, kalau hidup dengan kesadaran, hidup itu menjadi serba baru, penuh antusiasme, kreativitas, dan ringan. Ringan sekali. Karena yang kemarin-kemarin sudah dilepas. Juga masa depan tidak banyak dipikirkan. Boleh merencanakan, boleh. Tetapi sadar bahwa perencanaan ini masih sangat kasar dan tidak menentukan. 100%. Karena variabelnya masih banyak dan banyak variabel yang tidak kita ketahui tentang masa depan. Karena jujur sebetulnya tidak ada satu orang pun yang tahu tentang besok. Besoknya belum terjadi, bagaimana bisa tahu? Maka boleh merencanakan, tetapi tidak memaksakan hasil akhir harus seperti yang kita rencanakan. Seperti itu. Justru di situ ada keterbukaan, ada adjustment, ada kesadaran bahwa faktor lain itu masih banyak yang ikut menentukan, bukan yang bisa kita pikirkan dalam perencanaan kita. Yang pokok justru menghayati dan mengalami hari ini dalam kesadaran bahwa hari ini adalah rancangan Tuhan. Sepenuhnya. Dan kita boleh dilibatkan di dalamnya. Maka kemudian juga ada rasa syukur, ada antusiasme, ada sesuatu yang baru, dan pasti baik, ya, karena rancangan Tuhan tidak pernah jelek. Dan di situ kemudian hidup kita menjadi lebih ringan. Dan kita bersatu dengan setiap peristiwa. Maka yang terjadi kemudian adalah rancangan Tuhan yang penting. Experience yang penting. Happening yang penting. Bukan saya. Happening yang penting, dan saya dilibatkan dalam salah satu bagian dari happening itu. Dari peristiwa itu. Maka kemudian cara menghayati kehidupan kita menjadi sangat berbeda. Kita sungguh-sungguh bisa fully alive. Dan itulah tujuan Yesus datang. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Lalu kemudian hidup sangat menakjubkan. Selalu baru dan selalu membuat kita antusias serta membuat kita selalu bersyukur. Dalam kehidupan yang menakjubkan itu, dalam rancangan Tuhan yang dahsyat dan bagus, saya dilibatkan di dalamnya. Wah, menarik sekali. Dan itu setiap hari. Dan karena itu kita kemudian masuk dalam apa yang disebut dengan divine flow. Selaras dengan kehendak Allah. Nah, kalau selaras dengan kehendak Allah, ya hidup kita pasti berkelimpahan. Karena Tuhanlah sumber kelimpahan hidup kita. Maka mari kita mencoba
melihat, mengamati, mengenali kebiasaan-kebiasaan hidup kita sehari-hari, dan kemudian hidup lebih sadar. Tidak terbebani, terbelenggu oleh masa lalu, tidak juga terlalu dikhawatirkan oleh masa depan. Tetapi melihat rancangan Tuhan yang selalu hadir dari saat ke saat. Supaya hidup kita bisa penuh dengan rasa syukur, antusiasme, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.